Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Yasmin Safira dari Offering D Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin berbagi mengenai tutorial pembelajaran materi transformasi geometri, tepatnya materi refleksi untuk siswa SMP kelas 7 semester 2 dengan berbantuan software GeoGebra. Mari kita langsung saja menuju kepada materi pembahasan. Materi transformasi geometri ini memuat kompetensi dasar 3.5 dapat memahami dan menjelaskan konsep transformasi geometri refleksi menggunakan objek-objek geometri, dan KD 4.5 menerapkan prinsip-prinsip transformasi geometri refleksi dalam memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai refleksi, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan transformasi geometri. Jadi transformasi sendiri memiliki arti, yaitu perubahan suatu objek dari bentuk asli ke bentuk baru. Sedangkan transformasi geometri memiliki arti bahwa perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, ukuran, dan bentuknya sendiri. Dan transformasi geometri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama translasi, yang kedua rotasi, yang ketiga dilatasi, dan yang keempat refleksi. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik sepanjang garis lurus pada bidang geometri dengan jarak dan arah yang sama. Sedangkan rotasi merupakan perpindahan suatu titik ke titik yang lain dengan perputaran terhadap sudut atau titik tertentu. Dan dilatasi memiliki makna yaitu perbesaran atau pengecilan suatu objek. Sedangkan refleksi merupakan pencerminan di mana objek akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Baiklah, mari kita bahas lebih jauh mengenai refleksi. Apa yang dimaksud dengan refleksi? Tadi kita sudah membahas bahwa refleksi adalah transformasi geometri yang dapat dikatakan juga sebagai pencerminan dan dalam arti luas memiliki arti berupa pergeseran atau pemindahan suatu titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Dan sifat-sifat dari refleksi adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Dan transformasi yang dihasilkan kongruen dengan bangun yang ditransformasikan. Dan berikut ini adalah contoh-contoh dari refleksi di kehidupan nyata. Ketika suatu fotografer sedang memotret gunung yang di depannya ada sungai yang sangat luas, dan dari sungai itu terpantullah bayangan dari sebuah gunung yang sangat besar. Dan selanjutnya, gambar selanjutnya ada anak kecil yang sedang berkaca. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa pencerminan terhadap cermin datar dapat menghasilkan bayangan yang sama persis dengan objeknya. Dan selanjutnya bisa kita lihat ada gambar dari diagram Kartesius. Di materi refleksi ini kita akan lebih sering menggunakan diagram Kartesius untuk memahami materi refleksi karena akan lebih membuat kita lebih mengerti dan lebih mudah memahami. Selanjutnya, untuk memahami lebih jelas lagi mengenai transformasi geometri refleksi, kita langsung saja menuju kepada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama, mari kita mengamati. Dari ketiga gambar ini adalah contoh-contoh dari refleksi di kehidupan sehari-hari. Dari sini dapat kita simpulkan bagaimana bentuk dan ukuran bayangan objek setelah dicerminkan, apakah ia sama besar. Dan selanjutnya, bagaimana jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin setelah dicerminkan, apakah dia sama jaraknya. Selanjutnya,
Sebelum kita mempelajari refleksi, kita harus mengingat terlebih dahulu bagaimana cara menentukan koordinat dari suatu titik pada diagram Kartesius. Di sini saya misalkan titik A. Titik A adalah memiliki koordinat 1,2. Titik B memiliki koordinat 4, min 2 dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita mencoba menyeketsakan garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, garis X sama dengan A, dan garis Y sama dengan B. Langsung saja kita contohkan pada GeoGebra. Selanjutnya, mari kita mencoba menyeketsakan garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan A, dan garis Y sama dengan B. Baiklah, mari kita langsung saja menyeketsakan di GeoGebra. Berikut adalah garis Y sama dengan X, dan ini adalah garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan B saya ambil saja contoh angka 2. Garis Y sama dengan 2 seperti berikut, dan garis X sama dengan 2 seperti ini. Selanjutnya, kita merefleksikan titik terhadap sumbu X. Bagaimana caranya? Kita menganggap sumbu X sebagai cermin. Jadi, ketika kita mengetahui titik A adalah 2,4, setelah kita cerminkan dengan jarak yang sama, akan kita dapatkan bayangan titik A yaitu 2,4. Di sini dapat kita simpulkan bahwa bayangan dari titik A, X, Y adalah X, min Y. Selanjutnya, jika suatu titik direfleksikan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan, kita ambil saja contoh titik A, yaitu 5,-3. Bayangan yang dihasilkan adalah min 5,-3. Jadi kesimpulannya titik A, X, Y akan menghasilkan bayangan min X, Y. Berlaku juga untuk garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B, dan titik 0,0. Selanjutnya, mari kita menuju pada soal berikutnya. Diketahui titik A 2,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, lalu direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan min 5. Berapakah bayangan akhir dari titik A? Jadi jika kita tadi belajar mengenai refleksi titik terhadap satu sumbu saja atau satu garis saja, kini kita mempelajari jika suatu titik direfleksikan 2 kali terhadap sumbu Y, lalu direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan min 5. Jadi yang pertama, kita sudah mendapatkan kesimpulan tadi bahwa titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan titik min X, Y, yaitu min 2,5. Lalu ia direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan min 5. Dan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa garis Y sama dengan min 5 akan menghasilkan bayangan X, 2B min Y. Jadi X di sini tetap min 2. Lalu B di sini adalah min 5. Bisa kita simpulkan bahwa bayangan A double aksen adalah min 2, min 15. Sehingga bayangan akhir dari titik A adalah min 2, min 15. Soal berikutnya, diketahui titik B 6,-3 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, lalu direfleksikan lagi terhadap sumbu Y sama dengan 3, dan yang terakhir direfleksikan terhadap sumbu Y.
menghasilkan bayangan B triple aksen A, B. Jadi sama halnya seperti tadi nomor 1, di sini jika tadi nomor 1 direfleksikan 2 kali titiknya, di sini direfleksikan 3 kali dan menghasilkan suatu titik EB triple aksen A, B. Ketika kita sudah mengetahui bayangan akhirnya, kita bisa menentukan berapa itu nilai A, berapa itu nilai B, sehingga kita bisa menentukan nilai 3A min B. Dan soal nomor 3 sama halnya seperti soal nomor 2 dan nomor 1. Di sini kita bisa menyimpulkan dari semua latihan soal yang kita kerjakan, apa itu refleksi, sifat-sifat refleksi, dan juga bayangan dari pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya. Sumbu X, dari A titik A, Y, titik A, X, Y, menghasilkan bayangan min X, Y. Dan pencerminan terhadap sumbu Y menghasilkan min X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan Y, X. Sedangkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan min Y, min X, dan seterusnya. Selanjutnya adalah latihan soal, disajikan beberapa latihan soal untuk siswa agar lebih matang dalam mengetahui pencerminan titik terhadap sumbu, garis, dan titik pusat 0,0. Pada kegiatan belajar 2, kita akan mempelajari mengenai pencerminan, namun garis, dan bidang. Di sini terdapat gambar seseorang yang sedang bercermin. Misalkan sumbu X adalah cermin dan misalkan sumbu Y adalah tempat di mana orang berpijak, maka akan didapatkan gambar dari objek dan bayangan sebagai berikut. Orangnya tingginya kan tadi 2 meter, jaraknya 3 meter. Lalu ketika dicerminkan, segmen garis AB ini juga akan menghasilkan segmen garis AB di sini. Titik A 3,2 dan titik B 3,0. Selanjutnya, mari kita mengingat kembali manakah dari gambar berikut yang merupakan pencerminan garis terhadap sumbu Y. Dari semua yang sudah kita lakukan di kegiatan belajar pertama, kita akan mengetahui bahwa objek bayangan sama dengan objek benda. Tidak terbalik seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawabannya yang benar adalah B. Soal nomor 2, manakah dari gambar berikut yang merupakan pencerminan garis terhadap titik pusat 0,0? Kita jangan terkecoh di sini. Karena gambar B adalah pencerminan garis terhadap sumbu X, akan menghasilkan bayangan seperti ini. Dan jawaban yang benar adalah A, pencerminan garis titik terhadap titik 0,0. Selanjutnya mari kita mencoba. Diketahui segmen garis AB terlihat seperti gambar berikut. Gambarlah bayangan dari segmen garis AB yang direfleksikan terhadap sumbu X dan direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Jadi mari kita gambar terlebih dahulu. Titik A diketahui 2,4. Dan pada soal adalah gambarlah bayangan segmen garis AB yang direfleksikan terhadap sumbu X.
kita pencet garis AB dan sumbu X. Jadi kita dapatkan bayangan AB adalah seperti ini. Dan jika kita refleksikan terhadap titik 0,0, kita pencet refleksi objek pada garis, refleksi objek pada titik, akan kita dapatkan segmen garis AB aksen seperti ini. Selanjutnya, mengerjakan diketahui sebuah segmen garis menghubungkan titik A min 1, min 5, B min 6,2, lalu dicerminkan terhadap sumbu Y, setelah itu dicerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan 2, dan yang terakhir dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Gambarlah bayangan dari segmen garis tersebut dalam bidang kartesius. Jadi, segmen garis 3 kali, yaitu terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan 2, dan garis Y sama dengan min X. Selanjutnya, tentukan bayangan garis 3X min 4Y plus 8 sama dengan 0 yang direfleksikan terhadap sumbu Y, sumbu X. Jadi, di sini karena garis dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita dapatkan X aksen adalah X dan Y aksen adalah min Y, sehingga Y adalah min Y aksen. Kita dapatkan X-nya adalah X aksen, Y-nya adalah min Y aksen. Langsung saja kita substitusikan terhadap garis yang telah tersedia. Jadi 3X, X-nya kita substitusikan dengan X aksen, Y-nya kita substitusikan dengan min Y aksen. Dan kita masukkan saja 8. Di sini kita dapatkan bayangan dari garis ini adalah 3X plus 4Y plus 5 sama dengan 0. Sama halnya dengan nomor 2, namun ini adalah kurva Y kuadrat sama dengan X min 8. Selanjutnya, mari kita mengamati. Di sini kita sudah memasuki pencerminan dari suatu bidang. Setelah memahami refleksi dari titik dan garis. Di bawah ini merupakan ilustrasi bagaimana untuk menggambar dua segitiga berukuran sama besar tanpa menggunakan penggaris dan menggunakan sifat refleksi. Jadi, kita mempunyai satu kertas yang telah dilipat menjadi dua, dan di satu sisinya kita menggambar suatu segitiga. Kita bisa menutup kertas tersebut dan menggambar segitiga di atasnya, lalu kita akan mendapatkan refleksi dari segitiga tersebut, seperti gambar yang telah tersaji. Di sini kita bisa memberikan kesimpulan terhadap gambar tersebut. Dan mari kita mengingat kembali, manakah dari gambar berikut yang merupakan pencerminan bidang terhadap sumbu Y? Dari sini bisa kita ketahui bahwa gambar B bukanlah suatu pencerminan, tapi suatu pergeseran. Jadi ini bukanlah refleksi, karena bidang ini hanya berpindah tempat 2 titik, sedangkan ini adalah refleksi dari suatu objek yang benar. Soal berikutnya, manakah dari gambar berikutnya adalah soal nomor 2, manakah dari gambar berikut yang merupakan pencerminan bidang terhadap titik 0,0. Di sini kita tidak boleh terkecoh ya, kalau bahwa pada gambar A ini pencerminan terhadap titik 0,0 atau yang lain nih.
Di sini kan kita bisa melihat bahwa ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan pencerminan yang benar pada titik 0,0 adalah pada gambar B. Selanjutnya, mari kita mencoba. Diketahui suatu bidang ABC terlihat seperti gambar berikut. Gambarlah bayangan dari bidang ABC yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Lalu direfleksikan dengan sumbu X. Jadi di sini bidang ini direfleksikan 2 kali terhadap titik 0,0 dan sumbu X. Kita langsung saja baiklah, kita langsung saja menuju kepada GeoGebra. Titik C adalah min 2,4. Di sini kita bisa menarik bidangnya. Bidang ABC didapatkan segitiga seperti berikut. Lalu yang pertama kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0. Lalu yang pertama kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0. Akan kita dapatkan bayangan dari segitiga ABC seperti berikut. Bayangan yang pertama, lalu bayangan yang kedua direfleksikan terhadap sumbu X. Kita pencet objek sumbu X dan akan kita dapatkan bayangan akhir seperti berikut. Soal selanjutnya hampir sama dengan soal yang tadi, namun ini bidang ABCDE yaitu segi 5. Dari sini kita bisa menyimpulkan apa itu persamaan dari refleksi titik, garis, dan bidang. Apakah ada perbedaannya? Dan kita bisa mengerjakan beberapa latihan soal untuk menambah pengetahuan kita mengenai refleksi titik, garis, dan bidang. Misalkan saja saya memiliki titik A 3,2 dan saya ingin merefleksikannya terhadap sumbu X. Jadi kita pertama memencet ini refleksi objek pada garis, lalu kita pencet refleksi objek pada garis, kita pencet titik A dan kita pencet garis mana yang akan menjadi cerminnya. Kalau sumbu X, kita pencet sumbu X dan akan menghasilkan bayangan A aksen 3,-2. Jika misal saya memiliki titik 0,0, ketika saya ingin merefleksikan titik A dengan titik 0,0, kita memencet yang sama refleksi objek pada garis, namun kita pencet refleksi objek pada titik. Kita pencet titik A dan titik yang akan dijadikan cermin, maka akan keluar bayangan dari titik A tersebut. Selanjutnya, jika saya memiliki garis Y sama dengan min X. Seperti ini. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A aksen akan didapatkan hasil A double aksen seperti ini. Selanjutnya, jika saya memiliki garis, sebentar, saya buat titik B 6,2 misal. Titik C maksud saya. Kita tarik segmen garis dari titik A ke titik C seperti ini.
Misalkan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X sama dengan 7 saja. Kita sudah membuat garis X sama dengan 7, kita pencet lagi refleksi objek pada garis. Kita pencet objeknya, kita pencet garis yang akan dijadikan cermin. Maka bayangan yang dihasilkan seperti ini. Selanjutnya, apabila saya memiliki bidang, kita buat satu titik lagi. Dan kita buat poligon dari A, C, D. Akan kita dapatkan seperti ini. Ketika saya ingin merefleksikannya terhadap sumbu Y, kita pencet refleksi objek pada garis dan pencet refleksi objek. Seperti ini hasilnya jika kita merefleksikan suatu bidang. Jika misal bidangnya saya refleksikan terhadap titik 0,0, akan didapatkan bayangan seperti ini. Jadi apakah kalian sudah memahami bagaimana cara penggunaan software GeoGebra untuk materi refleksi transformasi geometri? Terima kasih atas perhatiannya. Jadi seperti itulah tutorial pembelajaran materi transformasi geometri refleksi dengan menggunakan software GeoGebra. Mohon maaf sekali jika banyak terdapat kekurangan dan kesalahan.